Kaduhai di Pulau Buru, salah satu pulau terbesar di Maluku. Di sini saya akan berpetualang ke Danau Ranau. Tak bisa sembarang orang masuk ke kawasan ini. Izin dari Bapak Wakil Raja Adat wajib dikantongi untuk memasuki kawasan danau. Sekarang saya lagi berada di Petuanan Lisela, Kecamatan Vena Lisela, lagi mau menuju ke Danau Rana. Tapi sebelumnya karena memang di sana masih kental akan adatnya, sebelum itu harus ada ritualnya dulu. Nah, ini lagi mau dimulai prosesinya. Silakan Bapak. Tim Jejak Petualang Trans 7. Bumi Lala, serahkan. Serahkan. Jako, Nah, ini sekarang lagi proses penyerahan tongkat dari Honolong, yaitu di bawahnya Wakil Raja ke kawasan. Itu untuk nanti kalau misal kita nyampe ke desa itu nggak ada halangan dan nggak ada hambatan. Ya, beginilah. Harus beres-beres perjalanan sekitar 4-5 jam. Tetap semangat. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Bang, naiknya gimana nih? Perjalanan panjang akan kita tempuh. Titik awal keberangkatan berada di Desa Wamlana, Kecamatan Air Buaya. Jalur menuju Danau Ranau memang belum terbangun sempurna, sehingga kendaraan dengan modifikasi khusus wajib hukumnya. Ini saya belum ada setengah perjalanan, tapi tanjakannya udah banyak banget. Lihat-lihat di sebelah saya. Itu, wah. Jurang. Rupanya tantangan perjalanan kali ini benar-benar akan menguji kesabaran saya sebagai seorang petualang. Setelah hampir 3 jam menyusuri beragam rintangan di perjalanan, kami harus mencari alternatif akses karena jalan yang terputus. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada longsor. Jadi memang akhir-akhir ini di sini memang lagi curah hujannya tinggi. Jadinya ya mungkin tadi malam atau kemarin longsor jadi terputus. Kita nggak bisa lewat. Harus jalan kaki lagi sekitar berapa kilo? 10 kilo. 10 kilo kita harus jalan kaki menuju ke Danau Rana. Dan ini mobilnya harus dimundurin karena mau turunin barang biar lebih mudah. Cuaca menjadi faktor utama terjadinya longsor. Jadi saya harus berjalan lagi untuk sampai di tempat tujuan. Wah, luar biasa. Akhirnya setelah berjam-jam dan berkilo-kilometer nyampe juga di Dusun Waigrahe. Saya udah gak sabar menemui masyarakat di sana dan mengikuti kegiatannya. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. 6 jam sudah saya bersama tim berjalan. Kaki terasa gemetar karena medan yang saya lalui tidaklah mudah. Akhirnya, dusun yang saya tuju ada di depan mata. Akhirnya saya sudah di muka Dusun Waigrahe. Nah, ini saya mau nyusul Bapak Kawasan, Bapak Herman yang sudah diamanatkan oleh Bapak Wakil Raja untuk membawa tongkat yang udah duluan di rumah. Saya mau nyusul. Pemimpin adat berdoa dalam bahasa asli Buru. rombongan ada kadu, dusam kehan ini kamera atau dusoteng suar, dukejing ayam putih, ijing na tariman ini yang kastau na. Beragam persembahan berupa ayam, koin, dan kain putih menjadi penanda bahwa pengunjung yang datang harus bersih hati dan pikirannya. Coba latih negara paling ada na. Jadi hangina kung tadi matumo tujuan sila eta hangina da ada filaw eta. Jadi hangina nang syarat di turin di dapat terima kasih. Nah, setelah tadi saya sudah diterima dengan baik di sini, biasanya kalau misalnya di sini kalau ada tamu itu ada tradisinya, yaitu ya seperti ini prosesi adat. Jadi harus dilakukan dulu agar kalau misalnya saya melakukan kegiatan di sini dilancarkan, tidak ada apa-apa.
Kawasan Danau Rana sakral bagi warga setempat. Tak heran dibutuhkan izin khusus serta pendampingan oleh ketua adat untuk memasuki wilayah ini. Hari ini saya lagi mau menuju ke Danau Rana untuk mancing ikan sama masyarakat setempat. Tuh, di depan saya udah ada Bapak Teres selaku penjaga danau dan juga masyarakat udah pada persiapan tuh bawa itu, bawa pancingan. Aduh. Capek konsentrasi milih jalan. Akhirnya saya sudah mau sampai ke Danau Rana, itu ada di depan sana, dan akan melakukan aktivitas. Tapi istirahat dulu kayaknya, tarik nafas. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo deh. Danau Rana salah satu berkah alam yang dijadikan sebagai sumber pangan. Ada beragam jenis ikan yang diambil oleh masyarakat dari danau ini. Berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut, Danau Rana benar-benar menyuguhkan pemandangan alam Pulau Buru yang luar biasa. Pakai pancingan weli di sini namanya. Bawahnya ditaruh paku biar berat, dan di sini yang uniknya, yang mancing bukan orang dewasa, tapi anak-anak. Saya juga masih anak-anak. Dapat ikan satu, ikan pertama saya. Adik ini lepas dapat. Segede-gede gini ikannya, kecil-kecil. Ini biasanya di sini banyak. Ini ikan mujair. Ya. Meski ukuran ikan yang didapat tidak besar, tapi teknik pancing tradisional ini terbilang efektif untuk memancing dalam jumlah yang cukup banyak. Saya udah megang 3 ikan. Nah, biasanya kalau di sini kalau udah dapet, ya langsung dimasukin ke batang-batang kayu seperti ini, disebutnya cucuk. Habis ikannya nggak ada yang mau nyangkut lagi, jadinya kayaknya sudah cukup tangkapan saya hari ini. Nanti akan diolah, tapi olahannya seperti apa, ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo adik, jangan main air terus, nanti sakit. Ayo pulang. Nah, ini dia ikan yang tadi saya sudah pancing. Ini udah dibersihin, nanti tinggal dimasak menjadi ikan kuah kuning. Nah, biasanya masyarakat Dusun Wagrae ini makannya nggak pakai nasi. Sebagai pengganti karbohidrat, kayak hotong. Nah, nunggu hotongnya mateng, kita masak ikan dulu. Apa dulu nih Mama bumbunya? Garam. Ikan kuah kuning, olahan khas Pulau Buru. Cara masaknya sangat mudah. Cabai, bawang, garam, kunyit, dan daun jeruk menjadi bumbu inti untuk menghilangkan amis pada ikan serta menguatkan aroma masakan. Nah, ini dia hotongnya, harus ditumbuk dulu sampai halus, nanti baru bisa diolah menjadi bubur. Nah, kalau dilihat dari bentuknya, ini mirip sama gandum ya tuh. Ayo kakak, kita halusin. Berat. Tanaman bernama Latin Setaria italica beau bisa tumbuh di lahan kering, tak ada hujan, maupun tandus. Biji hotong terbukti mengandung vitamin E yang berperan sebagai antioksidan. Ikan mujair mengandung fosfor yang berperan penting untuk proses pertumbuhan dan perkembangan tulang. Walaupun masyarakat Dusun Wagrahe ini masih memanfaatkan sungai dan juga hutan sebagai sumber pangan, tapi kalau udah dijadiin masakan seperti ini,
Apalagi dengan bumbu racikan sendiri itu enak dan lezat banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hasil alam Pulau Buru memang melimpah. Tak heran, meskipun jauh dari kota, warga Waigrahe tak pernah kehabisan stok makanan. Berkebun menjadi cara warga yang memenuhi kebutuhan bahan pangan. Hari ini saya mau cari buah yang langka. Buah apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nggak bisa? Nggak bisa. Nah ini dia buah pertama saya. Ini namanya galoba. Nah ini mirip-mirip sih bentuknya kayak tunas, tapi yang dimakan bukan luarnya, dalamnya. Buah galoba, endemik dari Kepulauan Maluku. Butuh waktu berbulan-bulan bagi buah lokal ini untuk tumbuh hingga dapat dimakan. Rasanya udah matang. Oh, banyak. Jadi kalau misalnya udah dibuka itu mirip-mirip sama salak tuh. Ini. Nah, ini yang bisa dimakan nih. Biasanya kalau di dalam satu tunas itu bisa ada 10 bijinya, dan yang dimakan kita harus belek lagi. Nah, dalamnya seperti ini. Kayak buah naga ya dalamnya tuh, ada bintik-bintiknya. Ini bisa langsung hap. Iya, bisa. Ini kuat. Aham. Tiap ini tunas. Bagi masyarakat setempat, rasanya manis. Tapi apa yang saya rasa benar-benar berbeda. Kalau masyarakat lagi berkebun, lagi dalam perjalanan, nah ini cemilannya. Kalau di dalam hutan haus, ini bisa menghilangkan dahaga ya Bang ya. Nah, di sini masih ada satu buah lagi yang mau saya cari. Kalau di sini disebutnya gleba. Kayak apa bentuknya? Ikutin jejak saya, jejak petualang. Oh, banyak ya. Nah, ini dia pohonnya. Saya beruntung banget karena memang ini tumbuhnya sangat lama, bisa bertahun-tahun ya Bang ya sampai dia berbuah. Kalau dilihat dari luar sih ini mirip sejenis palem, tapi ini bukan. Kalau misalnya dipeluk, hati-hati karena ini berduri, ada durinya tuh. Buah merah hanya ada di Papua, biasa disebut buah kansu. Siapa sangka di pedalaman Pulau Buru juga ada. Di sini disebut gleba. Ini bentuknya mirip sama nangka tapi versi panjangnya kayak gini nih. Daunnya sih tajam tapi ini ternyata enggak buahnya tuh. Buah merah yang sudah matang biasanya berwarna merah pekat. Biasa dimakan masyarakat Waigrahe sehari-hari atau untuk acara adat tertentu. Potong kecil-kecil. Gleba mengandung omega 3, 6, dan asam lemak omega 9. Khasiatnya dipercaya untuk mencegah sakit mata, cacingan, dan bisa meningkatkan stamina tubuh. Pengolahannya sederhana. Buah merah hanya dipotong beberapa bagian, lalu direbus. Ayo Mama. Kita buka. Oh. Nah ini setelah menunggu beberapa lama sampai dia mendidih, rebusan pertama ini untuk menghilangkan racun-racunnya. Terus nanti akan diperas, lalu dimasak lagi baru bisa dimakan. Kandungan asam lemak pada buah merah sama dengan kandungan asam lemak dari minyak goreng, sehingga berpotensi sebagai sumber minyak nabati. Menurut penelitian, gleba mampu mematikan sel kanker payudara, sel kanker, dan sel kanker rahim. Nah, setelah sudah diperas seperti ini, yang diambil ternyata bukan buahnya, bukan ini, tapi yang diambil air bekas perasannya ini. Nanti direbus lagi sampai dia mengental, sampai mendidih baru bisa dimakan. Dua gleba
bisa menghasilkan 2 liter sari buah merah. Selain berguna bagi kesehatan tubuh, buah merah juga berfungsi merawat rambut dan kulit. Di sini, buah merah dijadikan pelengkap seperti sambal, biasa disantap dengan singkong atau kasbi. Kalau rasanya pahit. Makanya biasanya di sini masyarakat pakainya singkong atau kasbi. Damina. Damina. Udah pakai blush on, udah cantik mama. Mama juga harus pakai. Bapak aja kalau gitu. Jangan dulu. Mamanya kabur. Gak ada yang mau pakai, udah saya aja yang pakai. Gak apa-apa cemong, yang penting mukanya seger.